Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kenyamanan, oke? Hari ini kita belajar kembali untuk bab hukum Newton tentang gerak. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mulai dari hukum Newton itu sendiri, apa saja jenis-jenis hukum Newton. Dan hari ini kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas apa namanya? Penerapan hukum Newton. Penerapan hukum Newton. Jadi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu eh, untuk apa? Untuk diterapkan pada kasus apa? Oke. Kembali lagi ke peta konsep ya, peta konsep. Jadi ini adalah materi terakhir penerapan hukum Newton. Penerapan hukum Newton ada beberapa kasus yang dicontohkan di sini ya, yaitu pada benda ketika berada di elevator atau lift. Kemudian benda bertumpuk dan yang ketiga adalah dua benda yang terhubung dengan tali yang terhubung melalui katrol diam. Oke, ini gambarnya ya. Ini yang pertama. Nah, ini yang pada lift ya. Tahu lift ya? Jadi lift itu adalah alat untuk memindahkan dari lantai satu ke lantai yang lain, yang naik turun itu ya, bukan yang tangga ya. Jadi lift itu eh, yang bergerak naik dan turun. Kemudian ini yang apa namanya benda bertumpuk AB. Oke, benda bertumpuk AB. Jadi ada sistem seperti ini, ada dua balok A B, yang A nempel dengan tembok, yang B ditarik gaya. Kemudian yang ketiga ini adalah katrol ya, katrol diam. Jadi dua benda yang terhubung dengan tali yang melalui katrol diam. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, contoh soal yang pertama ini ya. Seorang bermasa 50 kilo berada dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A 1,5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut N pada lantai lift. Oke, gini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Untuk lift itu sebenarnya ada tiga keadaan. Lift itu ada tiga keadaan ya. Yang pertama ini saya gambarkan di sini. Oke, ada tiga keadaan. Jadi lift itu mengalami tiga keadaan. Yang pertama ketika lift diam. Diam artinya dia tidak bergerak naik atau turun ya. Jadi ada dua gaya ke atas. Yang ke bawah itu W, yang ke atas itu N. N gaya normal, atau nanti N ini juga bisa berubah fungsi menjadi T, tegangan tali, tergantung nanti pertanyaannya ya. Ketika diam berarti persamaan yang terjadi adalah diam ya, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja bagaimana? Kita anggap yang ke atas itu positif, berarti N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Nah, itu ya. Itu untuk lift dalam keadaan diam. Kemudian ketika lift itu dalam keadaan naik, misalkan ini naik. Naik. Kalau naik gimana? Tetap ada dua gaya ya yang bekerja. Yang ke bawah itu W, yang ke atas N. N ini nanti bisa berubah menjadi T, tergantung soal. Naik berarti ada unsur percepatan kan, ada unsur percepatan. Kalau naik kemana? Ke atas. Nah, ini ada unsur A. Nah, kalau seperti ini dia naik berarti dia kan bergerak. Berarti persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Nah, M-nya mana? M itu ya adalah apa namanya?
benda yang ada di dalam lift itu sendiri, atau mungkin kalau kasusnya tegangan tali, maka eh, M itu adalah massa lift, tergantung nanti soalnya bagaimana. Sigma F sama dengan M kali A. Lah, gaya yang bekerja di sini apa? Ini ada N, ada W. Bagaimana? Cara mudahnya yang banyak itu yang dikurangi. Maksudnya yang banyak yang dikurangi itu bagaimana? Kalian perhatikan gambarnya. N ke atas, A ke atas, W ke bawah. Banyak mana? Banyak N ya, banyak yang ke atas. Berarti sigma F-nya adalah N min W sama dengan M kali A. Nah, seperti itu ya. Jadi yang banyak dikurangi yang sedikit. N kurangi W. Kenapa N banyak? Karena ada unsur A. Terus N-nya berapa berarti? N-nya N sama dengan pindah ruas W-nya. Berarti W plus M kali A. Oke, ini adalah kasus pada lift naik. Yang ketiga adalah pada lift turun. Oke, turun. Oke, turun ya. Juga masih ada dua gaya yang bekerja. Di sini W, yang ke atas adalah N. Turun berarti ada percepatan arahnya ke bawah. Karena dia bergerak, naik sama turun itu sama-sama bergerak ya. Berarti persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Baru yang kedua nanti beda, ruas kedua, baris kedua. N sama W, besar mana? Besar W, karena W ditambahi dengan A di sini. Jadi persamaannya jadi W min N sama dengan M kali A. Berarti N-nya bagaimana? N sama dengan W min M kali A. Oke, itu ya. Itu tiga keadaan pada lift. Tiga keadaan pada lift. Ini saya lingkari ya. Tiga keadaan itu, ini ketika lift diam, ini ketika lift dalam keadaan naik, dan ini pada lift pada keadaan turun. Nah, sekarang kasusnya contoh soal ini, dia naik atau turun? Dia naik atau turun? Di sini liftnya bergerak ke atas, bergerak ke atas. Kalau ke atas berarti apa? Kalau ke atas berarti naik. Berarti kita pakai persamaan ini ya. Oke, kita lingkari persamaan ini. Oke. Sebelum saya hapus silahkan di screenshot. Oh, belumnya, sorry. Saya kembalikan lagi burungnya. Iya, oke. Ini silahkan di screenshot dulu. Dah ya. Sekarang saya hapus. Erase. Oke. Yuk kita lanjutkan kembali. Saya tulis di sini ya dari awal. Bentar, mouse-nya belum berfungsi. Oke, D1 diketahui dari soal. Massa berarti M sama dengan 50 kg. Soal lift yang bergerak ke atas berarti A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Ke atas. Percepatan gravitasi G di situ 10 meter per sekon kuadrat. Gaya desakan D2-nya adalah N ya, N. Oke. D3 kita masukkan karena dia bergerak berarti sigma F sama dengan M kali A. Oke, di sini ada lift dalam keadaan naik. Di sini ada ini ya A, N dan W. Berarti persamaannya adalah N min W sama dengan M kali A. Oke, masuk ke sini ya. Sigma F berarti N min W sama dengan M kali A. N berarti sama dengan W plus M kali A. Oke, W-nya berapa? W-nya itu M kali G ya. Berarti M kali G plus M kali A.
masanya 50, G-nya 10 ditambah masanya berapa? 50 kali A-nya 1,5. Berarti di sini 500 ditambah ini berapa? 70. Bentar. 50 kali 1,5 ini hasilnya, oke, masih mouse-nya belum berfungsi. 75 ya, 75 berarti hasilnya adalah 575 Newton. Oke, ini ya. Oke, ini adalah hasil dari gaya normal. Jadi desakan kaki orang tersebut pasti lebih besar daripada lift dalam keadaan diam. Jadi perasaan kita ketika lift itu naik, maka kita terasa lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena ada unsur A di sini, ada plus MA. Jadi itu ya penerapannya. Jadi di dalam lift itu kita akan mengalami suatu fenomena di mana ketika lift itu naik bergerak ke atas, maka kita terasa berat, semakin berat. Tetapi ketika lift itu nanti turun, maka kita terasa ringan karena ada unsur percepatan, gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan kita untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, balok A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Diperhatikan itu ya, balok B beratnya koefisien gesekan A dan B 0,2 dan koefisien gesekan B dan lantai 0,5. 0,2 dan 0,5. Berarti lebih kasar lantai ya. Tentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok. Oke, seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti itu. Yang pertama kalian harus bisa menggambar komponen-komponen gaya yang bekerja pada sistem ini. Menggeser itu berarti arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan kiri, berarti yang arah mendatar. Berarti kita fokus pada komponen gaya yang arahnya mendatar. Ini sudah jelas ada F di sini. Kemudian di sini ada koefisien gesek, berarti ada gaya gesek. Lah, pertanyaannya yang ditarik itu B, berarti gaya gesek yang dialami B itu ada dua. Karena balok A di sini nanti ya, di sini. Oke, saya ganti warna lain coba. Saya ganti dengan warna lain. Misalkan warna biru ya, biar kelihatan. Di sini ada gaya gesek. Harus di bawah juga ada gaya gesek. Ini kita anggap F AB, yang bawah ini F BL. BL maksudnya BL itu adalah dengan lantai ya, balok B dengan lantai. Oke, kita coba lagi kerjakan. Ini D1 ya, kita anggap ini D1. D2-nya apa? D2-nya adalah gaya minimal F. F-nya berapa ini nilainya F? D3. Gaya minimal untuk menggeser itu berarti gaya minimal keadaannya sistem itu masih dalam keadaan diam ya, tepat akan bergerak, tepat akan bergerak. Berarti kita masih menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia belum gerak, hanya akan bergerak. Kemudian sigma F gaya yang bekerja pada sistem ini apa saja? Ada 3 kan? Kita tulis agar mudah. F-nya ini kita anggap positif ya, ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti F main F AB ini ya, AB dikurangi F BL sama dengan 0. Berarti F sama dengan FAB ditambah FBL. Oke, dah ketemu cuman ini aja. Lah, masalahnya kita harus nyari FAB dan FBL. FAB itu berarti mu AB ya, AB kali N AB. NN gitu aja, NA aja.
Oke, mu AB nih, koefisien antara A dan B 0,2. Terus N. Lah, N-nya berapa? NAB ya. Berarti kan di sini NAB itu sini ke atas. Set. Berarti N. Nah, N-nya itu berarti sama dengan WA. Ini W ya. N ini maksudnya adalah WA. Oke, 0,2 dikali WA. WA berarti massa benda A berapa? 100 ya, berarti berat ini nggak usah kalikan G ya, karena di sini sudah berat itu W, kecuali kalau di sini massa. Berarti WA sama dengan 100. Berarti 0,2 kali 120 Newton. Oke, ketemu FAB. Sekarang FBL, gaya gesek yang terjadi antara B dengan lantai. Berarti kita masukkan mu BL dengan N. N mu BL ini antara 0,5 ya, 0,5 dikali lah N-nya ini kan dari bawah sini sampai ke atas ya. Saya tuliskan di sini ke atas pol. Berarti dia ada dua benda, berarti yo NAB ya. Di sini adalah NAB. Ini tadi ini tadi ini tadi bentar. Ini NA saja posisinya, karena di sini ya hanya dipengaruhi oleh A. Kalau yang di bawah sini 2 NAB. NAB A berapa? 100, B-nya 500, berarti 600. Berarti 300 Newton. Oke, ketemu lah. Baru masukkan ke sini. FAB sama dengan 20. FBL 300. Berarti hasilnya adalah 320 Newton. Oke, mudah kan? Nah, ini adalah nilai dari F ya, F minimal. Jadi untuk menggerakkan balok ini minimal harus punya gaya sebesar 320 Newton. Oke, semoga kalian bisa mengikuti ini. Kita lanjutkan. Untuk penerapan yang terakhir ya, yaitu pada katrol tetap. Oke, di sini sepertinya rumit ini. Dua buah benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali. Loh, kok gini ya? Tali, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian digantung pada katrol licin. Katrol licin. Oke, kalau ketemu soal licin ini asik ya, karena nggak ada gaya gesek. Seperti gambar berikut. Jika massa M1 2 kilo, M2 3 kilo, gravitasi 10, anggap tali tidak bermassa. Tentukan percepatan A yang dialami sistem benda tersebut. B, tegangan tali yang menghubungkan kedua benda. Oke. M1 berarti M1 ini saya tulis 2 kilo. M2 3 kilo, 3 kilogram. Gravitasinya 10. Percepatan D2 A berapa? Gini ya. Terus tegangan T berapa? T-nya berapa? Oke. Nah, selanjutnya gimana D3-nya? Nah, D3-nya dibiarkan Pak. Oh, jangan seperti itu ya. D3-nya dikerjakan. Oke, gambar ini sebenarnya perlu kita mainkan. Mainkan gimana Pak? Kita buat permudah. Gambar ini sebenarnya boleh saya ubah jadi bentuk seperti ini. Ya. Karena di situ ada katrol licin tidak bermassa, berarti itu tidak ngefek sebenarnya. Ini saya anggap M1, ini M2. Di sini W2, di sini W1. Gini kan? Boleh kan? Ini gambar ini saya ubah ke bentuk ini. Dia bergerak kemana kira-kira? Di M1 kira-kira naik atau turun? M2 naik atau turun? Yang jelas yang lebih besar berat ini ya akan menuju ke bawah daripada yang ringan. Berarti sistem ini menuju ke M2. Berarti di sini ada yang namanya A.
A-nya bergerak ke kanan. Berarti kita masukkan ya, kita masukkan sigma F sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan sigma F per M. Gaya yang bekerja pada sistem ini apa aja? Hanya 2, W2 sama W1 sama, ya udah itu aja. Berarti F-nya yang besar kurangi yang kecil. Ini sigma juga ya. Karena sistem. F-nya berarti W2 min W1 per M1 plus M2. Kita lanjut. W2 berapa? W2 3 kali 10 berarti 30 dikurangi 2 kali 10 20 per M1 plus M2 2 tambah 3 5. Oke, berarti hasilnya berapa di sini? 10 dibagi 2. Kok 2? 5 ya, sorry, 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. Oke, berarti ketemunya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ketemu. Ini adalah nilai dari percepatan sistem. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tentukan besar tegangan tali. Berarti di sini. Nah, di sini ada T ya, di sini ada T. Gimana? Kok ada dua benar? Seperti contoh soal sebelumnya, kita potong saja bagian ini. Boleh ya dipotong. Jadi gambarnya seperti ini. Saya gambar lagi ya. Jadi gambarnya seperti ini. W2. Ini ada A. Di sini ada T. Di sini ada M2. Oke, kita masukkan persamaan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti F-nya berapa? Berarti ya W2 min T sama dengan M2 kali A-nya udah tahu 2 ya. Berarti T sama dengan pindah ruas. Berarti W2 min M2 kali A. Gini. Oke, terlalu cepat. Oke, T2 berarti W2 berapa? W2, W-nya kan 3 berarti 30 ya. Kurangi M2. M2-nya 3 kali 2. 3 kali 2 6. Berarti di sini 24 Newton. Selesai. Oke, itu ya. 24 Newton. Itu adalah tegangan talinya. Apakah sama dengan T1? T1 ya enggak. Berarti sama ya. T di sini dan T di sini sama. 24 Newton. Wow, sampai juga pada latihan soal. Oke, ini ada 2 soal. Silahkan kalian pelajari ya. Kalian kerjasama dengan teman-teman boleh. Kalian kerjakan. Kemudian kalian kirim ke classroom. Oke, saya review sebentar untuk soal ini ya. Rudi bermassa 60 berada di dalam lift yang sedang bergerak. Jika percepatan gravitasi, tentukan A. Gaya desakan kaki. Berarti menentukan N ketika liftnya ke atas. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 3 keadaan lift, ke atas, ke bawah, dan diam. Ini soalnya ke atas dan ke bawah. Berarti nanti nilai N-nya beda. Kalau naik terasa berat, kalau turun terasa ringan. Nomor 2, 2 buah balok dengan massa M A, M, B dihubungkan dengan tali tak bermassa melalui katrol yang diam. Sedangkan lantai kasar nilai koefisien. Jika percepatan gravitasi 10 tentukan. Wow, lumayan panjang ini nanti ya. Besar percepatan yang dialami kedua benda. Besar percepatan berarti nanti percepatan sistem ya. Ingat di sini ada mu. Berarti di sini ada yang namanya Fg, gesekan. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda seperti tadi ya. Jadi ini disederhanakan aja nanti. Gambar ini disederhanakan seperti gambar yang saya gambar di latihan contoh soal sebelumnya. Oke, itu aja. Silahkan kalian pelajari. Kerjakan latihan soal berikut. Hasilnya tolong dikirim di classroom. Oke, mungkin
Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA atau di komen ya. Terima kasih untuk hari ini, tetap terapkan protokol kesehatan, sayangi Anda dan keluarga Anda. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dapat meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.